Ini ada tempe deh. Bagian admit. Aku bagian admit. Aku juga. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Yusuf, MSI, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, Bapak Esdra Silverius Bangun, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, Bapak Teddy Hadiana FSI, Duta Rumah Belajar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019, rekan-rekan sahabat Rumah Belajar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu, masih diberikan kesehatan walaupun melalui dunia maya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dan berkumpul dalam acara webinar series peningkatan kompetensi PIK guru dalam pembelajaran. Izin Bapak Ibu, saya sampaikan susunan acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, mengheningkan cipta. Keempat, sambutan dari Duta Rumah Belajar tahun 2019. Selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Pendidikan dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah. Selanjutnya, perkenalan portal Rumah Belajar dari sahabat-sahabat Rumah Belajar, dan yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, maka bersama-sama kita melapaskan dasar. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya, mengheningkan cipta, mengenang Bapak usaha Bupati Bangka Tengah yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Yusuf, MSI. Kepada Bapak kami persilakan. Mari sama-sama kita menundukkan kepala, ya ikut berdoa sekaligus mendoakan
almarhum Bapak Ibnu Saleh Bupati Bangka Tengah serta pahlawan lainnya mengembalikan cipta. Selesai. Izin berarti close aja dulu. Streamnya. Selanjutnya, sambutan dari Duta Rumah Belajar. Sebentar. Diputar ya, Bu, videonya. Baik, kita putar dulu videonya. Dan langkah hidup ini bermanfaat untuk orang banyak. Sudah diputar ya? Kita mau diputar ulang? Gimana Ibu Supiani? Kita lanjut ya? Mau diputar ulang? Dengung pengabdian yang seharusnya tak perlu didengungkan. Teriakan ini lantang sebagai kalimat ajakan untuk kita bahu-membahu. Mengajar bukan menghajar, membina bukan membinasakan. Jika kita tidak mengetahui berapa jatah usia yang Tuhan berikan, setidaknya nafas, ucapan, dan langkah hidup ini bermanfaat untuk orang banyak. Karena kita adalah akibat yang akan menjadi sebab daripada akibat-akibat yang baru. Hidup ini singkat, sehingga ada baiknya kita isi hati ini dengan cinta. Sentuhan adalah wujud perbuatan. Cinta yang mampu memanusiakan manusia. Baik, kita lanjutkan. Bersama-sama kita berdoa, semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Allah, diampuni segala dosa dan diterima segala amal. Amin.
Selanjutnya rumah belajar oleh Bapak Teddy Hadiana SSI. Kepada Bapak Teddy Hadiana kami persilahkan. Hadir. Kok keluar lagi? Halo Pak Teddy? Ada? Oh, ya. Kayaknya keluar ya Pak Teddy, mungkin sinyalnya enggak itu. Oke, selamat Mas. pagi Pak Teddy. Halo Pak Teddy? Baru masuk dulu Pak Teddy. Baru masuk kayaknya. Iya. Baru masuk. Oke, selamat pagi Pak Teddy. Ada 2 akun Pak Teddy. Iya, Pak Teddy? Ya Bu, Budi. Ya, silakan Pak Teddy. Oh iya, maaf Bu, tadi saya agak ini ada gangguan. Keluar tadi ya. Karena ada 2 akun masuk sini Pak. Iya. Bapak, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas. Yang saya hormati Bapak Esdras Silverius selaku Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Bangka Tengah. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Bangka Tengah. Karena kalau saya ngelihat di acara itu diundang juga ya Bu ya. Yang saya hormati salam kenal. Kemudian yang saya hormati sahabat rumah belajar Bangka Belitung tahun 2020 sebagai penyelenggara dari kegiatan ini. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan guru, karena Bapak Ibu sekalian saya juga guru di SMK Negeri 1 Selat Nasik. Jadi salam kenal. Kebetulan saya diamanahkan sebagai duta rumah belajar di tahun 2019. Kemudian izinkan saya pada kesempatan hari ini untuk turut mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas meninggalnya Bapak Ibnu Saleh selaku Bupati Bangka Tengah. Semoga beliau husnul khotimah dan ditempatkan di tempat yang terbaik di hadapan Allah. Amin. Apresiasi luar biasa harus saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau saya sempat baca di statusnya Instagram Bu Juwita ya kalau nggak salah, dalam keadaan duka Bapak Ibu sekalian ini masih tetap bisa berbuat, bisa kuat untuk berkarya, dan mudah-mudahan ini adalah awal kita untuk berkarya ke depan yang lebih baik. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin izinkan saya untuk share screen terkait tentang apa yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin, Ibu sudah kelihatan Bu Dian? Ya? Oke, sudah. Oh, sudah ya? Baik. Suaranya jelas nggak Bu Dian? Jelas sekali Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Teddy Hadiana, saya Duta Rumah Belajar Bangka Belitung tahun 2019. Sekarang saya mengajar di SMK Negeri 1 Selat Nasik. Kebetulan adalah sekolah kepulauan Bapak Ibu, jadi saya dari Belitung ini nyebrang lagi sekitar 2 jam, itu berada di pulau yang kecil gitu ya. Izinkan saya untuk membahas, menyampaikan mungkin apa sih Duta Rumah Belajar, kemudian kaitannya dengan pembatik, dan kaitannya berikutnya adalah dengan rumah belajar. Kalau kemarin mungkin Bapak Ibu sering mendengar adanya sosialisasi terkait tentang rumah belajar, bagaimana implementasi di dalam pembelajarannya. Bahkan hari ini pun Bapak Ibu bertemu dengan sahabat rumah belajar yang luar biasa nih. Di Bangka Tengah ini ada 7 orang Bu Supriyah.
bersih hati ya. Ada 7 orang, ini tim besar gitu ya. Iya, Pak. Dibandingkan dengan kabupaten lain gitu. Ini tim besar sehingga patut berbangga bahwa Bangka Tengah memiliki guru-guru yang inspiratif gitu ya, punya motivasi tinggi untuk terlibat di dalam kemajuan pendidikan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini mungkin yang ingin saya perkenalkan pertama. Duta Rumah Belajar ini sudah diadakan seleksi dari 2017, 2018, 2019. Jadi ini saya paling akhir, dan 2020 ini sebetulnya akan ada pemilihan berikutnya, entah dari kabupaten mana, tetapi yang jelas Duta Rumah Belajar ini adalah perwakilan 1 orang dari tiap provinsi yang menurut versi dari Pusdatin adalah guru terbaik gitu ya. Dan saya yakin sebetulnya yang hadir di sini adalah guru-guru terbaik semuanya gitu ya. Guru-guru hebat semuanya. Cuman kami yang ada di sini 2017, 2018, 2019, Duta Rumah Belajarnya adalah orang-orang yang beruntung, yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu ya, untuk mengemban amanah ini. Nah Bapak Ibu, apa sih sebetulnya Duta Rumah Belajar? Duta Rumah Belajar ini perpanjangan tangan dari Pusdatin. Kalau zaman dulu itu kita menyebutnya Pustekom gitu ya. Karena ini bagian dari sejarah nih. Ya jangan sampai di antara Bapak Ibu mengenalnya Pustekom. Sekarang sudah berubah menjadi Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi Informasi gitu ya. Nah, tugas kami sebagai duta ini adalah pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kenapa kami sering mengadakan pelatihan, terutama yang SMA, SMK kemarin mungkin sempat ada bubble menjaring. Nah, SMP, SD ini memang harus kerjasamanya per kabupaten gitu. Jadi kami agak belum tersentuh ke situ, hanya beberapa yang sudah gitu ya. Nah, pengembangan dan pendayagunaan. Jadi kami ini sebetulnya didorong oleh Pusdatin, Kementerian Pendidikan, untuk memberikan pelatihan, memberikan pembinaan terhadap guru-guru di daerah dalam penggunaan TIK, untuk menggunakan TIK di dalam proses pembelajaran. Tapi kenapa kemudian yang dibawa Rumah Belajar? Karena Rumah Belajar ini adalah produk yang memang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Dan ini memang spesial disiapkan untuk guru, untuk siswa, bisa digunakan secara gratis gitu. Sehingga kami ini kenapa ngotot dengan Rumah Belajarnya, karena ini memang produk pemerintah. Kalaupun ada yang lain yang sudah terlanjur menggunakan, ya tidak masalah, selama itu memang baik untuk pendidikan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini mungkin yang harus saya sampaikan. Siapa tahu di tahun depan di Bangka Tengah bukan lagi 7, tetapi lebih dari 7 yang bisa ikutnya nih gitu ya. Kenapa kami ini bangga menjadi Duta Rumah Belajar? Sampai beberapa daerah mengatakan, memang Duta Rumah Belajar ini digaji berapa sih oleh Pusdatin gitu ya, sampai berani datang ke sekolah ini, ke sekolah itu, mengajukan diri untuk jadi pemateri di beberapa dinas gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kami punya aturan bahwa kami ngisi materi tidak boleh dibayar Bapak Ibu. Sehingga kami datang ke sana memang betul-betul ingin berbagi. Nah, apa yang kami dapatkan dari Duta Rumah Belajar ini? Ternyata ketika kami sudah menjadi Duta Rumah Belajar, kesempatan kami untuk berbagi ini lebih banyak, Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu kita berbaginya hanya dengan murid kita, dengan sahabat-sahabat kita di sekolah, sekarang kita bisa berbagi dengan guru-guru, siswa di nasional gitu ya. Ini contoh misalnya ada Sapa Duta Rumah Belajar, ini kita mengajar seluruh siswa di seluruh Indonesia sesuai dengan mapel yang kita ampu. Kemudian kita pernah menggelar beberapa kali di level provinsi, ada ngopitik, kemudian ada bubble menjaring. Itu bentuk distribusi kita di dalam kemajuan pendidikan di Bangka Belitung. Kemudian yang berikutnya adalah kesempatan upgrade kompetensi secara berkelanjutan. Kalau Bapak Ibu mungkin bingung mencari pelatihan, kalau kami ini kadang-kadang diundang untuk ikut pelatihan dari Pusdatin. Misalnya terakhir kemarin kami diundang untuk mengikuti pelatihan bagaimana membuat multimedia pembelajaran interaktif, kemudian bagaimana kami membuat video pembelajaran interaktif, sehingga kalau kami sering mengatakan ketika guru mengikuti guru berprestasi, setelah dinobatkan sebagai guru berprestasi, maka selesai sudah gitu ya. Nah, Duta Rumah Belajar selesai dinobatkan,
itu justru adalah titik awal mulai bekerja. Sehingga inilah istimewanya Duta Rumah Belajar. Baik Bapak Ibu sekalian, nah kami ini sebetulnya terlahir dipilih bukan tiba-tiba ada gitu ya, tetapi kami terpilih dari seleksi melalui kegiatan yang namanya pembatik pembelajaran berbasis TIK, yaitu program yang diselenggarakan oleh Pusdatin, yang tujuan utamanya sebetulnya adalah mendukung kemajuan guru dan tenaga pendidikan di Indonesia, khususnya di dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kami ini terlahir dari program ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, pembatik ini sebetulnya ada 4 level yang mengikuti standar UNESCO, yaitu, nah ini sebetulnya adalah, ini ya Bapak Ibu ya, ini ada yang pertama adalah level literasi, kemudian yang kedua adalah implementasi, yang ketiga kreasi, yang keempat adalah berbagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kayak yang sahabat rumah belajar nih yang ada di pamflet 7 orang itu, yang dari Bangka Tengah, itu sebetulnya adalah Bapak Ibu ini sedang berada di level keempat, sudah masuk di level keempat, level berbagi. Dan ini adalah peserta terbaik dari Bangka Belitung yang awalnya 300 orang peserta yang kemudian dikerucutkan menjadi 30. Nah ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, 4 levelnya, literasi, implementasi, kreasi, berbagi. Literasi ini hanya mengenalkan perangkat TIK dasar, kemudian bagaimana penggunaan internet yang bijak, gitu ya. Kemudian level implementasi ini, Bapak Ibu mulai dikenalkan tentang rumah belajar dan mencoba bagaimana menggunakan rumah belajar di dalam proses pembelajarannya, gitu ya. Nah, di level kreasi ini kemarin Ibu Supriyatni dan kawan-kawan nih dan rekan-rekan itu sudah dilatih bagaimana membuat media pembelajaran interaktif ya, dari mulai aplikasi berbasis Android atau web, kemudian ada juga pembuatan video pembelajaran. Ini adanya di level 3. Nah, sebetulnya yang terberat adalah di level 4 Bapak Ibu sekalian, karena di level 4 ini sudah diambil 30 terbaik dari masing-masing provinsi yang kemudian harus memiliki kemauan untuk berbagi. Ya. Kalau kami mengatakan level 4 ini dikatakan berbagi karena banyak orang yang pintar ya, rajin gitu, pasti banyak gitu ya. Yang pintar teknologi banyak, tetapi jarang, sedikit sekali orang yang kemudian memiliki kemauan untuk berbagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah 30 peserta dari Bangka Belitung. Jadi kalau Bapak Ibu punya rekan-rekan di kabupaten yang lain ini, yang sebagai peserta pasti rame di Facebook-nya itu, mereka melakukan proses kegiatan sosialisasi, baik itu di sekolah, ada yang webinar seperti sekarang ini ya. Ini karena mereka sedang berada di level 4 dan sedang membuktikan bahwa kami ini adalah orang-orang terpilih yang mau berbagi gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sedikit mengenalkan saja. 2017 itu tidak seleksinya tidak terlalu banyak karena bentuknya pelatihan. 2018 mulai ada seleksi di mana pesertanya awalnya hanya 6.800-an gitu ya. 2019 ini angkatan saya ini 28.600 sekian peserta. Nah, Bapak Ibu lihat, Masya Allah gitu ya, di level 1 tahun 2020 itu meningkatnya sampai 70.000 peserta gitu. Ini peningkatan yang luar biasa. Berarti guru-guru kita ini sebetulnya punya kemauan, punya motivasi untuk terus berkembang gitu. Dan mudah-mudahan di tahun berikutnya ini akan lebih banyak lagi. Tapi kemarin sayang sebetulnya di 2020 khusus untuk Bangka Belitung itu sebetulnya turun Bapak Ibu. Awalnya dari 324 peserta di 2019, di 2020 hanya tercatat 300 peserta. Sehingga mudah-mudahan nanti di Bangka Tengah ini lebih banyak lagi yang mau ikut Bapak Ibu, karena tiap levelnya itu ada sertifikat ya, tiap levelnya ada sertifikat 32 jam. Jadi kalau kemarin kami mengatakan males ikut pelatihan yang tatap muka gitu ya, ikut aja ini gitu, karena nggak mengganggu kinerja kita kok, kita ikut tanpa harus mengganggu kinerja kita ngajar di kelas gitu. Baik, ini saya lewat saja Bapak Ibu. Nah,
Pertanyaannya adalah kami lahir dari program Pembatik. Terus kenapa kami ini gencar sekali mensosialisasikan rumah belajar gitu? Terus kenapa sekolah-sekolah dianjurkan harus menggunakan rumah belajar? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu di awal masa pandemi COVID-19, Mendikbud mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020, ya, di mana di situ mulai ada yang namanya program BDR ya, belajar dari rumah, di mana saat itu sebetulnya tuntutannya lebih ke pengalaman belajar bermakna, kecakapan hidup, kemudian sesuai minat dan kondisi masing-masing, diberi umpan balik yang bersifat kualitatif. Jadi di awal memang kita semua kelabakan karena tidak terbiasa dengan pola pembelajaran jarak jauh. Tapi insting guru adalah mereka punya DNA yang ya istilahnya berbaginya luar biasa. Berbagai macam cara bisa jadi media untuk pembelajaran. Intinya adalah kita tidak berhenti mengajar. Tapi itu saja tidak cukup karena teknologi menjadi pilihan utama kondisi saat ini gitu sebetulnya. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini kalau kita lihat surat edaran ini, di bagian lampirannya tercantum beberapa platform pendidikan yang dianjurkan untuk digunakan. Dan Bapak Ibu bisa lihat di surat edaran itu yang pertama dianjurkan adalah rumah belajar. Kemudian Kementerian juga tidak menutup diri kok, di situ boleh gunakan Google Suite gitu ya, G Suite, walaupun tidak semua sekolah punya. Boleh juga pakai kelas pintar, boleh juga Microsoft Office 365, Quiver, sekolah online, ruang guru, itu dipersilahkan untuk digunakan. Tapi kemudian pilihannya kenapa harus rumah belajar Bapak Ibu sekalian? Nah ini dia rumah belajar. Dia menyediakan fasilitas pembelajaran yang sangat lengkap, baik itu dari sumber belajarnya, bahan ajarnya, kemudian ada media interaktif untuk belajar dengan siswa, ada yang namanya LMS ya, Learning Management System, yang semua orang kebingungan harus pakai apa. Akhirnya ada yang menggunakan Schoology, kemudian ada juga yang menggunakan Google Classroom gitu ya. Kemudian ada yang pakai Microsoft Office 365. Padahal sebetulnya Kementerian Pendidikan itu sudah menyiapkan LMS di dalam rumah belajar yang namanya Kelas Maya dan itu gratis. Sekolah tinggal mendaftarkan diri, kemudian guru-gurunya bikin kelas, siswanya diundang masuk ke dalam kelas, dan hebatnya lagi di sini adalah terintegrasi dengan sumber belajar gitu ya. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat selama ini beberapa platform hanya menyediakan sumber belajar, menyediakan tutorial gitu ya. Di rumah belajar ini lengkap sekali gitu. Bapak Ibu juga boleh buka kelas di situ ya. Dan di rumah belajar ini bisa digunakan bukan hanya untuk satu jenjang, tetapi dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB sampai SLB pun ini tersentuh di dalamnya ada sumber belajar yang bisa digunakan. Ya. Kemudian yang paling utama biasanya kita sebutkan adalah rumah belajar ini free gitu ya, gratis. Bapak Ibu tinggal buka belajar.kemdikbud.go.id dan nanti akan disampaikan lebih jelas oleh kawan-kawan sahabat rumah belajar ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini fitur yang ada di rumah belajar, ini fitur utama. Ada sumber belajar, ini bentuknya video. Kalau yang lama itu ada yang bentuknya Adobe dan bentuk simulasi, itu bentuknya kayak modul gitu ya. Jadi kalau kita mau download, kita gunakan juga bisa Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada fitur bank soal yang kita bisa arahkan biasanya siswa kita pengen latihan soal, karena latihan soal di sini ada ujian harian, kemudian ada ujian tengah semester, ya. Ini semuanya ada di dalam bank soal itu. Nah ini yang biasanya saya guru kimia Bapak Ibu. Jadi saya guru eksak yang fisika, kimia atau IPA itu enak di laboratorium maya. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya bahan, tidak punya lab, tidak punya alat, itu bisa simulasi di laboratorium maya ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bisa kita gunakan untuk simulasi. Yang ini yang tadi sampaikan, yang keempat kelas digital, ini adalah LMS. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengkoordinir pembelajaran jarak jauh lebih baik, itu sebetulnya
daftarkan aja sekolahnya di kelas digital atau kelas maya, kemudian nanti gurunya buka kelas di situ, siswanya ngundang masuk ke dalamnya, dan yang lebih utama Bapak Ibu, bantuan kuota pulsa sekarang yang didistribusikan dari kementerian, itu mengcover penggunaan rumah belajar. Jadi paket 30 giga yang ada di siswa, itu bisa Ibu arahkan untuk mengakses rumah belajar, dan paket itu akan terpakai gitu. Daripada sekarang mereka gunakan sampai akhir bulan hangus gitu ya, tanpa digunakan apa-apa gitu ya, karena aksesnya ini memang terbatas untuk yang terkait pendidikan. Terus Bapak Ibu juga jangan ragu-ragu nih, paket 30 giga yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan juga mengcover Vkon Bapak Ibu. Jadi kalau di Bangka Tengah masih belajar dari rumah, itu bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu dan siswa untuk menyelenggarakan pembelajaran video conference. Jadi langsung tatap maya seperti ini nih, itu akan menghabiskan paket bantuan dari Kementerian Pendidikan. Jadi nggak akan pakai paket data biasa. Nah ini fitur tambahannya, ada buku sekolah elektronik, ada peta budaya, warna jelajah angkasa, dan tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu mungkin nanti diarahkan dari rekan-rekan SRB, coba aja Bapak Ibu bikin akun di pengembangan keprofesian berkelanjutan nih, di Simpatik namanya nanti. Jadi luar biasanya rumah belajar ini adalah bukan hanya sekedar memberikan atau menyediakan sumber belajar, tetapi juga menyediakan fasilitas untuk mengupgrade kemampuan kita, mengupgrade kompetensi guru gitu ya. Di sini ada Bapak Ibu, tinggal daftar di situ, Bapak Ibu tinggal masuk dan pantau pelatihan apa yang ada saat ini gitu. Bapak Ibu bisa daftar di situ dan luar biasa, biasanya materinya up to date gitu ya, sesuai dengan kita butuhkan saat ini. Nah, ini Bapak Ibu fitur terbaru yang baru di-launching di 15 Juli 2020 bertepatan dengan ulang tahunnya Rumah Belajar nih. Ya, itu namanya Edu Games. Kalau Bapak Ibu buka nanti belajar.kemdikbud.go.id, di situ ada games yang dibuat untuk anak-anak, tapi kalau saya lihat SD, SMP ada di situ, belajar matematika dengan cara yang menyenangkan, belajar tentang kata dengan cara yang menyenangkan, itu berupa game, dan anak-anak suka gitu ya. Ini tantangannya luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ingin mengakses, nanti juga akan diterangkan lebih jauh oleh rekan-rekan sahabat Rumah Belajar. Ini bisa kunjungi https://belajar.kemdikbud.go.id, atau juga bisa install di smartphone, ya kunjungi Play Store, kemudian cari Rumah Belajar, atau yang menggunakan Apple gitu ya, menggunakan iPad nih, itu juga bisa cari ya dan install Rumah Belajar di dalamnya. Jadi sudah support untuk bukan hanya smartphone gitu ya, tapi iPhone pun sudah bisa digunakan. Baik Bapak Ibu, ini mungkin pengantar dari saya bahwa keberadaan kami, Duta Rumah Belajar, sahabat Rumah Belajar, harapannya ada dirasakan oleh guru-guru yang ada di Bangka Belitung. Sehingga jangan sungkan kalau ternyata Bapak Ibu punya keinginan atau di sekolah gitu ya, terutama Bapak Ibu kepala sekolah menginginkan pelatihan bagi guru-gurunya, silahkan, kami bisa diundang kok Bapak Ibu untuk ngisi di situ, dan jangan berpikir bahwa aduh bayarannya mahal gitu ya, karena ada beberapa sekolah kemarin yang mengatakan aduh kalau ngundang Bapak sih mahal katanya gitu. Saya bilang Bu, saya diundang ke Ibu, nggak usah mikirin masalah biaya gitu ya, cukup siapin air putih aja gitu ya buat saya ngomong kalau haus gitu ya, karena kami sudah komitmen dengan Pusdatin bahwa kami berbagi ya, berbagi untuk kemajuan pendidikan khususnya di daerah kami sendiri. Jadi itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian yang saya ingin berbagi. Terima kasih atas waktu yang diberikannya. Dan mungkin nanti saya minta izin Bapak Ibu tidak bisa menemani sampai selesai. Karena sebetulnya ada acara bersamaan di Capdin 4 ya terkait tentang AKM dan PISA gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk tim SRB dari Bangka Tengah. Semoga acaranya lancar sampai dengan selesai gitu ya. Amin. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Ya,
Terima kasih Pak Teddy. Semoga apa yang sudah Pak Teddy sharekan ke kami bisa memotivasi kawan-kawan kita yang sudah menjadi sahabat rumah belajar, bisa menjadi duta rumah belajar Bangka Belitung, dan yang Amin. bisa termotivasi untuk ikut di tahun depan. Amin, amin. Terima kasih Pak Teddy atas partisipasinya. Sama-sama, Ibu. Silakan kalau Pak Teddy ada kegiatan lain. Terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu, selanjutnya ada sambutan dari Pak Dinas Kabupaten Bangka Tengah dalam diwakili oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Yusuf MSI, Sekretaris Pendidikan Kabupaten Bangka, kepada Bapak Muhammad Yusuf. Terima kasih. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Pak Teddy Hadiana SSI, ada Pak Estras dari bidang GTK, idealnya ada juga dari bidang yang lain, bidang terkait kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu para kepala sekolah, baik SD, SMP, tadi sudah, termasuk sekolah PAUD, TK, ini dirancang akan dibuka oleh Bapak Kepala Dinas, namun baru-baru kemarin kita mendapat musibah, adalah kakak kandung dari beliau, sehingga beliau lewat bidang GTK menugaskan kepada kami untuk membuka acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang ada di lapangan atau di rumah masing-masing, kegiatan pada hari ini kami pikir ini adalah hal yang positif, hal yang baik dalam rangka peningkatan kompetensi TK yang mungkin selama ini kawan-kawan sudah memiliki. Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap kemampuan pembelajaran TK-nya, pembuatan video dan sebagainya, ini semakin meningkat. Saya lihat di jadwal, ini ada beberapa hari, mohon diikuti dengan seksama agar perubahan ke depan semakin membaik, sekalipun saat ini kita Bangka Tengah kemarin setelah koordinasi dengan pihak Satgas Pencegahan COVID-19 ini, dengan mewabahnya beberapa yang terpapar positif, maka kita mengambil kebijakan kembali ke posisi awal, yaitu belajar dari rumah. Nah, kepada kawan-kawan kepala sekolah, mohon bisa berkoordinasi dengan puskesmas di kecamatan masing-masing agar bisa memantau. Mungkin yang kemarin ada yang kontak langsung dengan almarhum ataupun yang terpapar positif COVID ini, bila ada gejala, segeralah koordinasi ke pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di kecamatan masing-masing. Kalau kami di Pemda ini, alhamdulillah, kemarin dan hari ini, insya Allah akan melanjutkan rapid ataupun swab dalam rangka pencegahan. Bapak-bapak yang saya hormati serta ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Teddy Hadiana ini, saat ini dari grup pembatik pembelajaran berbasis
TIK ini sudah mencapai level yang keempat. Begitu banyak peserta di level 1, sebanyak dari 70.312 untuk tahun 2020 ini, sampai ke level yang keempat, yaitu level berbagi, itu ada 7 orang. Nah, saya berharap kita tidak memandang mereka yang 7 orang ini, khususnya kita dari Bangka Tengah, mereka PNS ataupun bukan PNS, tapi mereka telah mengikuti level-level terkait tadi, mulai literasi, implementasi, kreasi, dan keempat ini adalah berbagi. Nah, mereka ini sudah melewati grade tertentu ini, tentunya memiliki kelebihan. Nah, samping kelebihan pasti punya kekurangan. Tapi kita ambil positifnya saja, ambil lebihnya. Kenapa? Karena dalam pengembangan peningkatan kompetensi TIK ini nanti akan terus didampingi oleh bidang GTK, seperti apa pembuatan video, terlebih-lebih saat ini masa kita belajar dari rumah. Memang 3 hari ini mungkin tidak begitu aktif, tapi ke depan saya yakin percaya suasana situasi pasti berubah. Insya Allah nanti kita kembali kepada jalur hijau ataupun kuning, sehingga bisa melaksanakan tatap muka kembali dengan acuan, dengan acuan tentu koordinasi dengan pihak Satgas Pencegahan COVID di Bangka Tengah. Kawan-kawan sekalian, tidak usah terganggu dengan kejadian yang menimpa kita ini, dengan kehilangan Pak Bupati, tapi pemerintahan harus tetap berjalan. Maka saat ini PLT ataupun PJ nanti dalam ini Pak Wakil Bupati akan melaksanakan roda pemerintahan bersama dengan Sekda ataupun UPD yang lain. Kita di internal Dinas Pendidikan tetap berjalan sesuai dengan schedule awal, termasuk pada hari ini, webinar ini saya pikir sangat bermanfaat. Sekali lagi saya tekankan, mohon ikuti sebaik-baiknya, walaupun di rumah jangan sampai ada yang tertidur. Ini kalau jalan jauh itu biasa gejala seperti itu, ngantuk sedikit, tidur mungkin, tapi tidak apa-apa. Kalau baca disiapin di rumahnya masing-masing itu dengan snack, kopi, dan segala macamnya, sehingga mengurangi rasa kantuk. Dan apa yang disampaikan dari kawan-kawan nanti, khususnya yang sudah pada level 4 tadi aja 7 orang Bangka Tengah ini, bisa menambah wawasan Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik di TK PAUD, SD, ataupun jenjang SMP. Mari terus kita berbenah, mari kita terus meningkatkan kompetensi diri kita. Mudah-mudahan dari tangan-tangan kita akan lahirlah anak-anak atau siswa-siswa yang berprestasi, tidak hanya di level kecamatan, tidak hanya level kabupaten, tapi kami berharap ada yang muncul level kabupaten ataupun provinsi, bahkan ke jenjang nasional. Mungkin ini arahan kami. Lagi kami ucapkan terima kasih kepada GTK maupun kawan-kawan kepala sekolah yang sudah berkontribusi partisipasi. Dengan saya terlalu pendek mungkin ya untuk berbicara, tapi kalau terlalu panjang juga tidak enak. Jadi dengan demikian arahan saya, dengan persetujuan kawan-kawan dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Muhammad Yusuf MSI atas arahannya, dan Bapak Ibu dengan dibacakannya lawas basmalah tadi berarti sudah resmi acara kita pada hari ini dan sampai beberapa hari ke depan dibuka. Nanti setelah kita acara pembukaan, nanti Bapak Ibu akan dibagi dalam kelas masing-masing dan akan dipandu oleh teman-teman kita dari sahabat rumah belajar. Baik, selanjutnya akan ada perkenalan tentang portal rumah belajar dari sahabat rumah belajar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan disampaikan oleh Ibu Supriyatni. Kepada Ibu Supriyatni kami persilahkan. Izin Ibu Supriyatni, ada sedikit tambahan terkait kegiatan BDR kita dari Bapak Sekretaris. Mumpung kepala sekolah hadir di sini, ada sedikit tambahan. Ya, Bu. Izin Bu Supriyatni. Silakan, ya. silakan Bu, silakan. Silakan Bapak. Oke, sekedar tambahan untuk kawan-kawan sekalian kepala sekolah dari semua jenjang. Saat ini kita melaksanakan BDR, kami berharap kepala sekolah bisa mengkoordinir guru-guru di sekolah masing-masing atau di satuan pendidikan masing-masing, seperti saatnya tadi sebelum kita tetap muka, sehingga pembelajaran tetap bisa berjalan. Nah, kemudian sehubungan dengan kawan-kawan guru, tolong dikoordinir, tolong diatur oleh para kepala sekolah, sehingga kawan-kawan tidak ambil kebijakan sendiri, tidak salah arah. Selalulah koordinasi dengan bidang-bidang yang ada di Dinas Pendidikan, baik GTK ataupun bidang terkait, PAUDNI, SD ataupun SMP. Banyaklah koordinasi, sekali lagi banyaklah koordinasi, jangan sampai ambil kebijakan sendiri. Nah, berkenaan dengan absensi, baik PNS ataupun tenaga guru honorer, katakanlah seperti itu, masalah absensi tetap menggunakan aplikasi ASIK ya, tetap menggunakan ASIK tersebut. Dan bila ada kendala, silakanlah koordinasi, tidak ada jalan buntu, semuanya pasti ada jalan keluarnya. Mungkin itu saja tambahan saya. Selamat mengikuti dan selamat bekerja. Baik, terima kasih Bapak tambahan informasinya. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Supriyatni. Ya, terima kasih Ibu Dian atas waktunya yang diberikan. Mohon maaf Ibu, apakah suara saya jelas terdengar? Jelas sekali Ibu. Oh ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, atau yang mewakili Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Bangka Tengah. Kemudian yang saya hormati Bapak Esdras selaku Kabid GTK Kabupaten Bangka Tengah. Yang saya hormati Ibu Dian selaku Kasih GTK. Yang saya hormati Bapak Teddy Hadian selaku DRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019, dan yang saya hormati pula teman-teman SRB Kabupaten Bangka Tengah dan Bapak Ibu Kepala Sekolah dari jenjang TK, PAUD, SD, SMP di tempat masing-masing yang saya hormati. Bapak Ibu, perkenalkan saya untuk menyampaikan memperkenalkan portal rumah belajar. Saya mewakili dari teman-teman SRB, Sahabat Rumah Belajar Kabupaten Bangka Tengah, untuk menyampaikan, memperkenalkan apa itu rumah belajar ya.
Jadi akan saya share screen. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, ini saya juga agak sanksi nih. Bapak Ibu, apakah semuanya mendengar suara saya? Halo Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, sekarang coba, kalau Bapak Ibu mendengar suara saya ini agak sanksi apakah dengar atau tidak ya. Jadi kalau saya lihat kalau di sini mengikuti arahan saya, berarti Bapak Ibu mendengar ya. Mendengar. Oke. Sekarang coba Bapak Ibu pegang ini, pegang keningnya semuanya. Kalau yang melaksanakan berarti mendengar. Oke, pegang telinga. Telinga, oke. Oh iya, pegang ini lagi keningnya. Berarti pusing nih. Oke, pegang kepalanya. Oke, hebat Bapak Ibu, berarti semua mendengar saya ya. Oke Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Di mute lagi ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini dari saya akan share screen. Apakah sudah terlihat layarnya di layar? Bu Rahma? Terlihat Bu. Oke, terima kasih. Ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan mengenal lebih dekat tentang rumah belajar ya. Moto rumah belajar kali ini yaitu Merdeka Belajarnya, Rumah Belajar Portalnya Maju Indonesia. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Supriyatni, mewakili SRB Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Bangka Tengah. Saya bertugas di SD Negeri 6 Lubuk Besar. Bapak Ibu, ada 6 sahabat-sahabat saya, ada Ibu Rahma Wistiani dari SD Negeri 15 Lubuk Besar, SD 15 Koba, kemudian ada Saudara Gradiska dari SD 4 Koba, kemudian ada Saudara Ibu Hastri dari SMP Semeselan, kemudian ada Ibu Mei Biner Kaputri Manik dari SD 1 Lubuk Besar, dan ada Ibu Husnul Khotimah dari SD 1 Lubuk Besar juga. Iya. Itu nama-nama sahabat rumah belajar dari Bangka Tengah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat fakta di lapangan selama BDR ya Bapak Ibu. Evaluasi terkait penerapan pola belajar dari rumah yang dilaksanakan selama kurang lebih dari bulan Maret sampai sekarang itu, sejak diumumkan kasus pertama COVID-19 pada pertengahan itu oleh Presiden Joko Widodo, menunjukkan berbagai tantangan yang diharapkan ketika diberlakukannya belajar dari rumah. Nah, hasil survei yang diselenggarakan oleh UNICEF pada tanggal 18 sampai 29 Mei, Bapak Ibu, dan yang kedua kalinya tanggal 5 sampai 8 Juni tahun 2020 itu menyebutkan bahwa sebanyak 66% dari 60 juta peserta didik di Indonesia mengaku bahwa mereka itu tidak nyaman saat belajar dari rumah selama pandemi COVID-19 ini. Nah, sebagian besar responden yang merupakan peserta didik ini menyatakan bahwa merasa kurang memperoleh bimbingan oleh guru-guru mereka selama belajar dari rumah. Nah, dengan kata lain, sebagian besar peserta didik di Indonesia masih sangat bergantung kepada peran guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Nah, kemudian ketidaknyamanan terhadap penerapan belajar dari rumah ternyata juga dirasakan oleh orang tua peserta didik. Ketika kita mengetahui bahwa sebagian besar orang tua belum siap menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Itu fakta di lapangan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian terlebih lagi adanya penerapan belajar dari rumah itu menuntut orang tua untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi atau TIK. Ya, karena berbagai media dan sumber pembelajaran kalau daring itu yang digunakan dalam proses pembelajaran ya berbasis TIK. Itu
masalah dari yang dihadapi orang tua. Kemudian bagaimana dengan guru? Survei juga membuktikan bahwa sebagian besar pendidik itu belum siap akan pembelajaran jarak jauh yang mensyaratkan keaktifan dan juga inovasi dalam memanfaatkan platform atau sumber belajar digital untuk memungkinkan terjadinya interaksi antara guru dan peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Nah, sebagai salah satu upaya tantangan yang muncul dalam penerapan belajar dari rumah, Kemdikbud melalui surat edaran ya Sekretaris Jenderal Kemdikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah masa darurat COVID itu merekomendasikan rumah belajar sebagai salah satu sumber media dalam pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik, orang tua, maupun guru ya, dan bahkan masyarakat untuk belajar dari rumah. Nah, rumah belajar sendiri telah lahir dari tahun 2011 Bapak Ibu. Ya, dengan didasari pada kesadaran akan tren pendidikan di era digital seperti sekarang ini dengan karakteristik peserta didik yang membutuhkan kepraktisan dan mengakses informasinya. Kemudian kita lihat ya, rumah belajar itu merupakan portal yang dikelola Pusdatin Kemdikbud dalam bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan sederajat. Nah, Bapak Ibu, portal rumah belajar ini bisa diakses secara gratis. Nah, secara dulu ya Bapak Ibu, kita waktu belum ada pulsa juga dari pemerintah sudah mengakses rumah belajar. Apalagi sekarang sudah ada pulsa ya Bapak Ibu, bisa kita manfaatkan karena seperti yang tadi Bapak Teddy bilang bahwa pulsa data itu ketika dipakai ataupun tidak dipakai, kalau masanya sudah habis, maka dia akan hilang dengan sendirinya. Nah, daripada tidak dipakai, tentunya pemerintah juga punya tujuan yang baik, karena dulu banyak mengeluh karena tidak punya data ya Bapak Ibu ya, dari siswa, kemudian dari gurunya juga, maka pemerintah punya inisiatif untuk memberi bantuan berupa pulsa ya. Ya, termasuk bisa digunakan untuk Zoom Bapak Ibu, untuk WA bisa ya, kemudian untuk aplikasi-aplikasi lain ya dalam pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, kita akan ke ini nggak bisa itu ya. Nah, ini Bapak Ibu fitur-fiturnya. Ini tertutup nggak ini? Fitur-fiturnya Bapak Ibu, rumah belajar, itu ada sumber belajar, kemudian bank soal, kelas maya, dan laboratorium maya. Ini adalah fitur utamanya. Jadi ada 4. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah sumber belajar. Sumber belajar ini adalah salah satu fitur pada portal rumah belajar yang menyediakan berbagai macam konten dengan media yang beragam seperti audio, video, kemudian ada juga laman interaktif yang digunakan bagi guru dan peserta didik untuk semua jenjang pendidikan, baik itu PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat. Kemudian sumber belajar itu merupakan salah satu fitur yang memiliki beberapa keistimewaan, antara lain yaitu sumber belajar itu sumber pembelajarannya terbuka ya, atau open education resource yang dapat diakses oleh siapa saja. Kemudian tampilannya juga menarik Bapak Ibu, variatif ya, di situ ada gambar, audio, video, simulasi, game ya. Tersedia juga untuk semua jenjang dan dapat dimanfaatkan secara online maupun secara offline. Kemudian juga dapat diakses dengan mudah, bisa melalui laptop, PC, maupun juga melalui smartphone ya, yang tentunya harus di-download dulu dengan Play Store.
kalau misalkan tidak di-download, apakah bisa? Bisa, misalkan Bapak Ibu menggunakan apa namanya, Google Chrome seperti itu ya. Langsung bisa mengaksesnya di belajar.kemdikbud.go.id ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini contoh itunya saya mengambil sedikit ya. Sumber belajar tersedia dalam konten audionya, video, serta konten web. Di situ ada 5.126 konten sumber belajar sebagai bahan belajar digital yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh Bapak Ibu guru ya dan peserta didik. Kemudian lanjut selanjutnya ada fitur utama yang kedua, bank soal. Bank soal, Bapak Ibu, ini adalah salah satu fitur utama dari portal Rumah Belajar yang terdiri dari kumpulan soal-soal latihan, ulangan, dan ujian yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi belajar peserta didik. Nah, di dalam bank soal ini menyediakan bahan evaluasi ya, yang bisa dipakai untuk semua jenjang, baik itu SD, SMP, SMA, SMK, bahkan juga di sini ada SLB ya Bapak Ibu ya. Kalau ada dari sekolah SLB juga bisa mengakses ke situ. Kemudian setiap guru mata pelajaran, guru mapel itu baik guru kelas, guru mapel, kemudian guru PAI, PCOK ya, di berbagai jenjang dan tingkat dapat menyusun evaluasi di sini Bapak Ibu. Evaluasinya, jadi kita bisa membuat soal di sini yang terus diujikan kepada peserta didik ya pada fitur bank soal ini, yaitu berupa latihan, ulangan, ujian sesuai dengan materinya masing-masing. Kemudian peserta didik juga dapat mengakses soal-soal tersebut secara gratis. Jadi kita membuat soal, terus anak-anak di rumah bisa langsung akses di situ ya. Bisa langsung mendapatkan nilai juga, bahkan pembahasannya. Itu dari bank soal. Kemudian kita lanjut ke kelas maya. Fitur yang selanjutnya adalah kelas maya. Nah, kelas maya, Bapak Ibu, ini adalah salah satu fitur dalam portal Rumah Belajar yang bisa dimanfaatkan untuk menyelenggarakan, istilahnya sekarang, aktivitas pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu. Nah, kelas maya ini memungkinkan pembelajaran itu dilakukan secara terstruktur. Nah, meskipun tidak dilaksanakan adanya tatap muka. Nah, aktivitas dalam kelas maya itu mengedepankan kemandirian peserta didik dalam belajar, ya. Bentuknya itu bisa bermacam-macam. Ada bisa mengakses modul dan media pembelajaran, kemudian diskusi bisa juga di situ, mengerjakan tugas, dan evaluasi juga bisa dilakukan di kelas maya. Jadi seperti kelas kita sebagai guru, cuma itu dipindahkan di dalam daring atau online, gitu seperti itu. Kemudian interaksi belajar ini bisa berlangsung secara sinkronus. Sinkronus itu secara langsung, misalkan seperti kita Bapak Ibu sekarang ini namanya sinkronus. Nah, jadi ada komunikasi langsung, bisa tanya jawab langsung, itu disebut sinkronus. Nah, kalau misalkan ada komunikasi tapi tidak langsung, misalkan Bapak Ibu melalui YouTube, ya, Bapak Ibu membuat video pembelajaran, kemudian anak suruh mengerjakan, atau melalui televisi itu seperti itu namanya asinkronus, ya, atau anak memutar yang sudah video yang Bapak Ibu itu buat yang dikirim di grup WA, itu juga asinkronus ya. Bapak Ibu membuat tugas seperti ini, kemudian siswa mengerjakan. Itu asinkronus. Kemudian meskipun membutuhkan internet, BDR melalui kelas maya ini dapat dilakukan secara daring, juga secara luring ya. Jadi meskipun butuh internet ini, jadi selain daring juga bisa luring ya dalam pembelajaran. Kemudian berikutnya ada laboratorium maya. Nah, di sini laboratorium maya, ya mohon maaf tadi di kelas maya Bapak Ibu
Ini kelas maya ini ada beberapa apa namanya yang terkait. Yang pertama adalah sekolah. Sekolah itu harus mendaftar dulu Bapak Ibu di kelas maya. Jadi kalau Bu, saya mau menyelenggarakan kelas maya, tapi kalau sekolahnya belum terdaftar di dalam kelas maya, belum bisa, jadi gurunya belum bisa masuk karena belum ada tempatnya. Jadi yang pertama adalah membuat akun untuk sekolahnya dulu. Biasanya daftarnya dengan NPSN gitu ya. Terus kemudian setelah ada adminnya, satu orang misalkan untuk admin di sekolahnya, nanti sekolahnya terdaftar, kemudian baru guru-gurunya daftar sebagai guru, nanti masuk ke kelas itu. Ke kelas, kemudian gurunya itu kan sudah masuk ke sekolahnya, kemudian baru siswanya bisa mendaftar milih kelasnya, karena di situ ada pilihan sekolahnya. Ya, jadi ketika sekolahnya belum terdaftar, belum bisa masuk ke kelas maya. Yang penting itu dulu ya. Kalau untuk beberapa kecamatan, kemarin sudah waktu tahun dulu pernah saya mengadakan semacam workshop. Jadi beberapa sekolah, terutama untuk yang kecamatan Lubuk Besar itu sepertinya sudah terdaftar semua dalam kelas maya sekolahnya. Jadi ketika gurunya mau masuk daftar, pilihan sekolahnya sudah ada ya. Kemudian Koba kemungkinan juga sudah, yang gugus 2 ya. Kita lanjut ke laboratorium maya. Laboratorium maya dalam rumah belajar ini merupakan software dalam software komputer yang memiliki kemampuan untuk melakukan modeling peralatan komputer secara matematis yang disajikan melalui sebuah simulasi. Nah, ini Lab Maya itu merupakan tiruan dari laboratorium real yang digunakan dalam aktivitas pembelajaran maupun penelitian ilmiah guna untuk menekankan konsep atau mendalami konsep tertentu. Nah, kemudian laboratorium Maya ini juga bisa diakses melalui web ya Bapak Ibu. Misalkan selain melalui aplikasi, ada juga melalui web. Nah, nanti Bapak Ibu bisa scan barcode-nya berikut ini ya, atau laman webnya itu ada di vilab.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, ini. Tetapi untuk yang laboratorium maya ini tersedia untuk yang jenjang SMP ya, mulai jenjang SMP. Kalau saya lihat yang SD belum ada. Seperti itu ya. Kemudian untuk selanjutnya, selain fitur utama, di dalam rumah belajar juga ada fitur-fitur pendukung Bapak Ibu. Nah, fitur pendukungnya ada 6, yaitu peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, kemudian karya bahasa dan sastra, kemudian pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan yang terakhir adalah EduGame. EduGame ini adalah seperti yang Pak Teddy bilang, adalah produk terbaru dari rumah belajar, ya tentunya yang bisa diakses oleh peserta didik, ya untuk game pendidikan seperti itu. Kita lihat satu persatu. Buku sekolah elektronik atau BSE ini adalah fitur yang menyajikan konten buku digital atau e-book yang dapat dibaca secara online maupun juga selain online juga bisa diunduh ya, karena bentuknya itu adalah PDF ya. Kemudian jenjangnya apa saja? Buku sekolah elektroniknya macam-macam, dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK itu ada semua ya. Ini BSE bisa kita download di rumah belajar juga. Ada buku K13 dan sebagainya. Kemudian ada karya bahasa dan sastra. Untuk karya bahasa dan sastra ini menyediakan buku digital atau e-book mengenai bahasa dan sastra dari jenjang PAUD, SDMI, SMPMTS, kemudian SMA, SMK dengan kategori prosa, puisi, dan literatur yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung literasi teknologi atau literasi digital dan juga untuk gerakan literasi sekolah atau dengan kata lain KLS. Nah, layanan peta budaya ini untuk memenuhi kebutuhan belajar kita kalau kita
sebagai guru dan siswa, bahkan masyarakat, kalau ingin mengetahui keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, Bapak Ibu bisa kunjungi ke sini, nanti bisa setelah ini selesai bisa buka-buka ya apa isinya. Kemudian wahana jelajah angkasa, ini juga keren Bapak Ibu, di situ bisa sepertinya kita kayak melihat galaksi gitu ya, yang ada di luar angkasa. Ini melalui fitur wahana jelajah angkasa. Kemudian kita bisa melihat seperti misalkan galaksi Bima Sakti, galaksi yang lain, kemudian planet-planet di situ. Seru. Kemudian ada fitur selanjutnya, pendukung selanjutnya adalah PKB ya. Nah, PKB ini merupakan fasilitas yang tersedia dalam portal Rumah Belajar yang isinya itu tentang kegiatan pendidikan dan pelatihan yang bisa diambil oleh guru maupun GTK ya, maupun dan ASN secara online, yang ini linknya terkoneksi dengan simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, jadi Bapak Ibu termasuk kami ya, kalau misalkan mau pelatihan secara daring ya, tentunya tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar kita. Kalau misalkan tatap muka bisa dilaksanakan secara daring. Nah, dari mana dapat alamatnya Bu kalau mau mengikuti pelatihan? Karena kayak kemarin tuh dari yang level 1 literasi ya, literasi kita hanya pelatihannya sekedar membaca, memahami gitu, kemudian dan ada tes. Di situ ada sertifikatnya 32 CP. Lumayan untuk menambah pengetahuan, informasi dan skill kita Bapak Ibu di dalam teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian kita lanjut, ada ini, yang terakhir ada EduGame. Nah, EduGame ini seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Teddy, bahwa EduGame ini adalah fitur terbarunya dari Rumah Belajar. Di sini anak-anak bisa belajar sambil bermain ya dengan fitur EduGame ini. Nah, permainannya yang disediakan ini dirancang untuk membantu siswa memahami konsep dasar dari materi yang disajikan. Ini bermacam-macam gamenya Bapak Ibu. Ini cuma saya screenshot sedikit aja. Contoh-contohnya kayak gini ya. Ini ada unsur adventure. Ini apa nih? Petualangan antariksa. Ini seperti ini ya. Bisa nanti dilihat. Pasti kalau anak-anak senang sekali kalau mengakses ini ya, EduGame yang ada di Rumah Belajar. Kemudian, nah ini yang terakhir Bapak Ibu, Rumah Belajar itu bisa ditemukan di ada sosmednya. Kalau di Facebook bisa diakses itu alamatnya Rumah Belajar Kemdikbud. Kemudian di IG alamatnya belajar.kemdikbud. Kemudian di YouTube alamatnya Rumah Belajar Kemdikbud. Nah, untuk portalnya, webnya, alamatnya bisa diakses di belajar.kemdikbud.go.id. Masih ada lagi nggak ini? Kalau sudah selesai ya. Oke, ya Bapak Ibu, demikian pemaparan dari saya yang sedikit ini. Mudah-mudahan ya, harapan besar dari kami agar Rumah Belajar dapat semakin dimanfaatkan oleh pendidik dan peserta didik di tempat kita masing-masing, tempat Bapak Ibu, terlebihnya di masa pandemi ini ya Bapak Ibu. Layanan yang telah disediakan itu dapat digunakan secara gratis. Kemudian tidak terbatas ya. Mau di mana, mau diakses pakai laptop, HP, itu bisa semuanya. Nah, ini tidak hanya untuk mendorong pendidik menyajikan pembelajaran yang inovatif dan interaktif, tetapi lebih dari itu bahwa untuk mencapai tujuan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yang tetap menjaga semangatnya untuk pembelajaran ya di masa pandemi COVID-19 ini. Demikian dari saya, Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Ibu Dian.
Iya, terima kasih Bu Supriyati atas penyampaian materinya yang luar biasa. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan ini menjadi inspirasi buat teman-teman kita dan tertarik untuk mengikuti di tahun berikutnya. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, demikianlah acara pembukaan webinar series kita pada pagi hari ini. Nanti pastikan Bapak Ibu peserta hari ini untuk memastikan diri bahwa sudah masuk ke grup masing-masing ya, karena kami sudah buatkan grup per kecamatan. Jadi nanti informasi-informasi terkait webinar series ini selama beberapa hari ke depan akan diinformasikan di WA grup tersebut. Jadi pastikan sudah masuk. Dan setelah acara ini kita akan langsung pindah ke grup ke room masing-masing ya. Foto dulu nggak Bu Dian? Sebentar. Gimana Bu Supriyadi? Foto-foto dulu nggak? Iya, sebentar Ibu ya. Kita akan foto bersama nanti secara maya. Gimana Pak Ibu? Oke. Baik, Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Semoga acara kita selama beberapa hari ke depan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Untuk sertifikat akan kami berikan berdasarkan kehadiran di tiap room. Jadi pastikan Bapak Ibu hadir di setiap roomnya. Jadi kami akan pantau kehadiran Bapak Ibu melalui link yang sudah kami bagikan, link absen yang sudah kami bagikan. Jadi pastikan mengisi absen terlebih dahulu. Dan pastikan juga Bapak Ibu peserta sudah tergabung dalam WA group di setiap kecamatan. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga acara kita sampai beberapa hari ke depan berjalan dengan lancar. Kami dari bidang guru dan teknik pendidikan mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tahan dulu sebentar. Yang tidak menyalakan kamera, mohon kameranya dinyalakan. Kita akan ambil foto bersama. Sebentar ya, kami atur dulu. Silakan Bapak Ibu tampilkan senyum terbaiknya. Jadi yang kameranya dimatikan, segera dinyalakan. Bentar, coba saya cek. Itu Lenovo atas nama siapa itu Lenovo? Nggak muncul itu. Saya akan cek siapa yang kameranya masih dimatikan. Pak Dalhari, itu kameranya juga masih dimatikan. Pak Afif, itu kenapa hanya gambar kipas angin Pak Afif? Mana orangnya itu? Rustari juga nggak muncul. Nur Hidayah juga nggak muncul. Mohon dinyalakan kameranya sambil kami terus mengambil gambar. Senyum yang paling manis. Berikan senyum yang paling manis. Itu Ibu Susanti, hanya gambar hordeng itu. Mana orangnya? Saya akan panggil satu-satu ya. Rizka, Azwiningsi, juga gambar hordeng. Mana orangnya? Ibu Nurhayati. Ya Bapak Ibu, tapi respon terbaiknya kita akan ambil foto bersama. Bentar. Ya, silakan Bu. Ya, tolong dinyalakan semuanya kameranya. Oke, slide pertama sudah. Slide berikutnya. Ibu Susilawati, 14 Lubuk, kameranya tolong dinyalakan. SD 4 Lubuk juga kameranya tolong dinyalakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah diambil fotonya. Terima kasih atas partisipasinya. Sekarang silakan Bapak Ibu masuk ke link room masing-masing kecamatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini live berarti ya Bu? Boleh live ya, silakan. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Esdras, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah, Ibu-Ibu semua yang sudah hadir.
Sampai bertemu di masing-masing kecamatan untuk yang Bapak Ibu guru ya, kalau kepala sekolah tidak lagi.